Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa seluruh isi video ini sepenuhnya untuk tujuan edukasi, bukan ajakan membeli ataupun menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda masing-masing. Video ini dibuat pada tanggal 27 Februari 2026 menggunakan data laporan keuangan Q3 2025 serta harga penutupan pasar tanggal 26 Februari 2026. Mohon tetap lakukan verifikasi ulang terhadap data karena selalu ada kemungkinan perbedaan angka atau pembaruan laporan. Pada video kali ini, kita akan membahas secara menyeluruh saham RISE, PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. Saham ini sempat mengalami kenaikan luar biasa dalam 1 tahun terakhir, namun dalam beberapa bulan terakhir, harga justru mengalami koreksi sangat dalam. Pertanyaannya sekarang, apakah ini peluang rebound besar? Atau justru valuasi yang sedang kembali ke realitas? Di video ini, kita sudah membedah dua sisi penting. Pertama, fundamental bisnisnya. Kedua, struktur teknikal dan momentum pergerakan harganya. Tujuan kita bukan mencari sensasi. Tujuan kita adalah membaca risiko dan peluang secara objektif. Mari kita simpulkan secara rasional, memahami bisnisnya. PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk adalah perusahaan pengembang properti yang dikenal dengan brand Tanrise Property. Didirikan tahun 2003, perusahaan ini fokus pada pengembangan real estate, pengelolaan hotel, properti komersial premium, konsultan manajemen properti. Portofolionya meliputi Fasa Hotel Surabaya, Clio Hotel, Solaris Hotel Kuta Bali, ARC 100, Foza Premium Office, Tritan Point Bandung. Model bisnisnya kombinasi antara development income, penjualan unit, recurring income, hotel dan sewa, asset management. Di industri properti, ini model yang relatif defensif jika recurring income kuat. Namun karakter industri properti memiliki ciri khas, siklus panjang, cash flow tidak stabil, bergantung pada kondisi ekonomi dan suku bunga. Dan ini penting untuk kita pahami sebelum masuk ke angka. Analisa laporan laba rugi. Revenue TTM 435 miliar, net income TTM 64 miliar, margin, gross margin 50%, operating margin 23%, net margin 23%. Margin ini sebenarnya sangat baik untuk sektor properti. Artinya, proyek yang dijual memiliki markup yang sehat. Namun kita tidak boleh hanya melihat margin. Yang lebih penting adalah skala bisnis, konsistensi pertumbuhan, kualitas laba. Revenue justru turun 4,49% YoY, artinya belum ada pertumbuhan agresif. EPS hanya Rp0,26. Dengan harga saham ribuan rupiah, maka muncul pertanyaan besar. Apakah laba ini cukup untuk mendukung valuasi? Kita lanjut ke bagian paling krusial, valuasi. Market cap 35 triliun, laba bersih 64 miliar. PE ratio TTM 552 kali, PBV 16 kali, PS ratio 80 kali. Mari kita berhenti sejenak. PE 552 kali artinya investor membayar 552 tahun laba saat ini. Earnings yield hanya 0,18%. Dalam pendekatan value investing klasik ala Benjamin Graham, ini jelas bukan saham murah. Bandingkan dengan properti mapan biasanya di 5-15 kali PE. PBV sektor properti rata-rata 0,5-2 kali. RISE di 16 kali PBV. Artinya pasar menghargai perusahaan 16 kali nilai bukunya. Pertanyaannya, apa yang dilihat pasar? Kemungkinan, ekspektasi lonjakan laba besar di masa depan. Spekulasi terhadap land bank premium. Momentum harga yang sempat euforia. Namun saat ini angka belum mencerminkan lonjakan tersebut. Ini gap ekspektasi versus realitas. Analisa neraca. Total aset 3,5 triliun, total liabilitas 769 miliar, debt equity 0,29. Secara struktur utang sangat sehat, current ratio 2,45 liquid, namun quick ratio hanya 0,05, artinya sebagian besar aset lancar berupa persediaan properti, dan di properti, inventory bisa mengendap lama. Days inventory sangat tinggi, ini berarti proyek belum banyak terjual atau belum terrealisasi revenue. Analisa cash flow. CFO negatif 52 miliar, FCO negatif 74 miliar, arus kas operasi negatif. Ini sinyal yang harus diperhatikan serius, karena laba akuntansi tanpa arus kas operasional kuat bisa menjadi red flag. Perusahaan masih ekspansi, terlihat dari arus kas investasi negatif.
namun pendanaan berasal dari financing plus 178 miliar. Artinya, ada ketergantungan pada pendanaan eksternal. Return dan efisiensi. ROE 2,95%, ROA 2,82%, ROCE 0,8%. Return ini sangat rendah, bandingkan dengan cost of equity Indonesia rata-rata 12-15%. Artinya perusahaan belum menciptakan economic value, price action dan momentum. 1 tahun plus 375%, 6 bulan plus 348%, 3 bulan min 60%, YTD min 47%. Ini pola klasik, fase euforia, fase distribusi, koreksi tajam. Biasanya ini terjadi ketika harga naik jauh lebih cepat dari fundamental, dan saat ini pasar melakukan repricing. Value versus growth versus momentum. Value, tidak murah, tidak ada margin of safety. Growth, belum terlihat lonjakan revenue. Laba belum akseleratif. Momentum, pernah kuat, sekarang fase koreksi. Artinya, RAI saat ini lebih cocok dikategorikan sebagai saham spekulatif berbasis ekspektasi masa depan. Skenario ke depan. Skenario bullish, proyek premium terrealisasi. Revenue melonjak, laba naik 5-10 kali, valuasi mulai masuk akal. Skenario bearish, penjualan stagnan, arus kas tetap negatif, harga terus terkoreksi ke valuasi wajar. Kesimpulan fundamental. Dari sisi fundamental, RAIS adalah perusahaan properti dengan brand premium dan portofolio yang cukup menarik. Struktur neracanya relatif sehat, debt to equity rendah, margin laba terlihat tinggi. Namun ada beberapa catatan penting. Valuasi sangat tinggi dibandingkan laba saat ini. PI ratusan kali, PBV belasan kali, earnings yield sangat kecil. Return on equity dan return on capital masih rendah. Arus kas operasional masih negatif. Artinya, secara pendekatan value investing konservatif, saham ini belum menunjukkan margin of safety. Dari sisi growth investing, potensi tetap ada, terutama jika proyek-proyek premium berhasil dimonetisasi dan revenue meningkat signifikan. Namun hingga saat ini, lonjakan pertumbuhan tersebut belum tercermin dalam angka laporan keuangan. Dengan kata lain, valuasi saat ini lebih banyak mencerminkan ekspektasi masa depan, bukan kinerja saat ini. Analisa teknikal. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting setelah fundamental, yaitu analisa teknikal saham RAIS. Seperti biasa, saya ingatkan kembali, analisa teknikal bukan untuk meramal masa depan secara pasti. Teknikal adalah alat untuk membaca probabilitas berdasarkan perilaku harga dan volume. Tujuan kita sederhana, meminimalkan langkah spekulatif dan meningkatkan disiplin dalam pengambilan keputusan. Mari kita mulai dari gambaran besar. Struktur tren besar. Jika kita melihat pergerakan harga RAIS dalam 1 tahun terakhir, saham ini sempat mengalami kenaikan yang sangat ekstrim. Return 1 tahun mencapai lebih dari 300%. Kenaikan seperti ini biasanya terjadi dalam fase yang kita sebut sebagai fase markup agresif. Harga naik cepat, volume meningkat, dan minat pasar melonjak. Namun setelah mencapai area tertinggi di sekitar 10.200, harga mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Yang perlu kita perhatikan dalam teknikal adalah struktur high dan low. Selama tren naik sehat, harga akan membentuk higher high dan higher low. Namun setelah menyentuh puncak, RAIS mulai gagal mencetak higher high baru. Bahkan harga membentuk lower high, lalu diikuti lower low. Ini adalah sinyal awal bahwa struktur tren mulai berubah dari uptrend menjadi downtrend jangka menengah. Dan ketika kita melihat koreksi 3 bulan terakhir yang mencapai sekitar minus 60%, ini bukan lagi koreksi ringan. Ini sudah masuk fase penyesuaian tren. Analisa support dan resisten. Sekarang kita bahas area penting yang harus diperhatikan. Resisten kuat berada di area 8.000 sampai 10.000. Itu adalah zona distribusi besar, tempat banyak investor kemungkinan melakukan profit taking. Untuk support, ada beberapa level psikologis penting. Area 3.000 sampai 3.500, area 2.000, dan area sekitar 1.000 sampai 1.200 yang sebelumnya pernah menjadi area konsolidasi sebelum fase kenaikan besar. Dalam teknikal, support bukan jaminan harga akan memantul. Support hanya zona di mana probabilitas pembeli lebih besar. Jika support ditembus dengan volume besar, maka level tersebut berubah menjadi resisten baru. Karena itu, kita tidak boleh hanya mengandalkan satu level. Kita harus melihat reaksi harga di area tersebut. Analisa volume. Volume adalah kunci membaca apakah suatu pergerakan valid atau tidak. Saat fase kenaikan ekstrim sebelumnya, pergerakan harga terlihat sangat cepat.
Dalam kondisi seperti ini, seringkali terjadi euforia pasar. Ketika harga mulai turun dan volume justru membesar, itu bisa menjadi tanda distribusi. Distribusi artinya saham berpindah tangan dari investor lama ke investor baru di harga tinggi. Jika saat ini penurunan disertai volume tinggi, maka tekanan jual masih dominan. Namun jika harga mulai stabil di area bawah, lalu muncul volume besar tetapi harga tidak turun lebih dalam, itu bisa menjadi tanda awal akumulasi. Perbedaan antara distribusi dan akumulasi hanya bisa dibaca melalui kombinasi harga dan volume. Moving average. Sekarang kita lihat dari sisi moving average. Biasanya kita menggunakan MA20 untuk jangka pendek, MA50 untuk menengah, dan MA200 untuk jangka panjang. Ketika harga berada di atas MA200, tren jangka panjang masih bisa dikatakan bullish. Namun jika harga sudah breakdown MA50 dan MA20, maka momentum jangka pendek sedang lemah. Jika MA20 memotong ke bawah MA50 dan keduanya mulai mengarah turun, itu tanda tren melemah. Golden rule dalam teknikal adalah, jangan melawan tren tanpa konfirmasi. Jika tren sedang turun, lebih aman menunggu tanda pembalikan dibanding mencoba menangkap pisau jatuh. RSI Relative Strength Index. RSI membantu kita membaca kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Ketika harga menyentuh 10.000 lebih, besar kemungkinan RSI berada di atas 70, artinya overbought. Sekarang setelah koreksi tajam, RSI kemungkinan mendekati area oversold. Namun perlu diingat, oversold bukan berarti langsung rebound. Dalam tren turun kuat, saham bisa tetap berada di area oversold dalam waktu lama. Yang lebih penting adalah mencari bullish divergence. Bullish divergence terjadi ketika harga membuat lower low, tetapi RSI tidak membuat lower low. Itu bisa menjadi sinyal awal pembalikan arah. Tanpa divergence, oversold hanya menunjukkan tekanan jual tinggi, bukan sinyal beli otomatis. MACD, momentum trend. MACD membantu kita membaca perubahan momentum. Juga garis MACD sudah memotong ke bawah signal line dan histogram berada di area negatif, maka momentum turun masih dominan. Kita perlu melihat apakah histogram mulai menyempit, itu tanda tekanan jual mulai melemah. Jika nanti muncul golden cross pada MACD, itu bisa menjadi konfirmasi awal bahwa momentum mulai berbalik. Namun konfirmasi tetap harus didukung dengan break resisten minor. Psikologi pasar. Pergerakan harga rise mencerminkan pola klasik euforia. Awalnya mungkin tidak banyak yang memperhatikan. Kemudian harga naik perlahan. Kemudian masuk fase FOMO. Kemudian euforia ekstrim. Kemudian distribusi. Dan terakhir kepanikan. Penurunan 50-60% sering memicu panik selling. Namun di sisi lain, fase ini juga sering menjadi tempat smart money mulai mengamati. Perbedaannya adalah, smart money tidak membeli saat harga jatuh. Mereka menunggu harga membentuk base. Skenario ke depan. Sekarang kita bahas skenario. Skenario bullish. Harga bertahan di support kuat. Volume akumulasi muncul. RSI membentuk bullish divergence. Harga berhasil kembali di atas MA50. Jika itu terjadi, potensi rebound menuju resisten minor terbuka. Namun perlu waktu membangun struktur. Skenario bearish. Support gagal bertahan. Volume distribusi berlanjut. Lower low baru terbentuk. Jika ini terjadi, maka tren turun masih berlanjut hingga menemukan support berikutnya. Dalam kondisi seperti ini, lebih baik bersabar daripada memaksakan entry. Strategi berdasarkan profil resiko. Untuk trader agresif, bisa mencoba memanfaatkan technical rebound, tetapi wajib disiplin stop loss. Untuk swing trader, tunggu break resisten dengan volume besar. Untuk investor jangka panjang, lebih baik menunggu tren besar benar-benar berubah dan didukung perbaikan fundamental. Kesimpulan teknikal. Dari sisi teknikal, rise sempat mengalami fase markup agresif. Kenaikan cepat, euforia tinggi, volume meningkat. Namun setelah mencapai puncak, struktur harga mulai berubah. Terbentuk lower high, terbentuk lower low. Koreksi mencapai lebih dari 50%. Saat ini saham berada dalam fase transisi. Belum ada konfirmasi reversal kuat. Belum ada struktur uptrend baru. Artinya secara momentum jangka menengah, tekanan masih ada. Rebound bisa saja terjadi, tetapi tanpa konfirmasi teknikal, resikonya tetap tinggi. Ringkasan objektif. Jika kita gabungkan fundamental dan teknikal, secara fundamental, valuasi mahal, pertumbuhan belum agresif, arus kas masih perlu perbaikan. Secara teknikal, masih dalam fase koreksi setelah euforia. Ini membuat rise menjadi saham dengan karakter resiko tinggi saat ini.
bukan berarti tidak bisa naik, tetapi probabilitas dan manajemen resiko harus menjadi prioritas utama. Dalam investasi, yang paling penting bukan mencari saham yang pernah naik tinggi. Yang paling penting adalah membeli bisnis yang fundamentalnya kuat, valuasinya masuk akal, dan struktur teknikalnya mendukung. Pesan untuk investor. Jika Anda investor konservatif berbasis value investing, mungkin pendekatan terbaik adalah menunggu valuasi yang lebih rasional atau kinerja yang benar-benar membuktikan pertumbuhan. Jika Anda investor growth, fokuslah pada realisasi proyek dan akselerasi laba ke depan. Jika Anda trader, disiplinlah pada struktur teknikal dan jangan melawan tren tanpa konfirmasi. Karena di pasar saham, bukan yang paling cepat yang menang, tetapi yang paling disiplin. Pada akhirnya, pasar saham selalu bergerak dinamis. Tidak ada saham yang naik selamanya tanpa koreksi. Dan tidak ada koreksi yang berlangsung selamanya tanpa peluang. Yang bisa kita kendalikan bukan harga pasar. Yang bisa kita kendalikan adalah cara kita menganalisa, cara kita mengelola resiko, dan cara kita mengambil keputusan. Rice saat ini berada di persimpangan antara ekspektasi besar dan realita kinerja. Apakah ia akan membuktikan diri melalui pertumbuhan nyata? Atau pasar akan terus melakukan penyesuaian valuasi? Semua kembali pada perkembangan bisnis ke depan. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe channel Saham Cuan agar kita bisa terus belajar bersama dengan pendekatan yang rasional dan terukur. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, Rice ini peluang turnaround besar atau saham euforia yang sedang kembali ke harga wajar? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap rasional, tetap disiplin, dan tetap cuan dengan strategi.